Pagi, saudaraku, kalau kita ingat peristiwa Lot, ketika Lot berlama-lama tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk mereka segera keluar dari Sodom dan Gomora, sehingga malaikat harus memaksa mereka keluar dari Sodom. Dan itu masih saja istrinya menoleh ke belakang dan akhirnya dia binasa. Kalau kita belajar dari Lot, saudaraku, kita dapati bahwa kalau kita tidak berkemas-kemas dengan benar, kita bisa gagal fokus sehingga kita gagal menyelamatkan diri dan gagal menyelamatkan orang lain. Kalau kita selalu memetakan hidup kita hari ini mau kemana, apa yang mau saya lakukan, kita manajemen waktu kita dengan baik, kita belajar sungguh-sungguh menghargai setiap detik menit hidup kita, berarti kita sedang belajar untuk tenggelam di hadirat Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi juru bicara Tuhan, untuk tenggelam di hadirat Tuhan. Tidak boleh melakukan hal yang tidak perlu kita lakukan di sepanjang hari hidup kita, supaya dimanapun kita berada, kita bisa menghadirkan Tuhan, saudaraku. Maka kita harus memetakan waktu dengan baik, memetakan hidup dengan baik. Jangan lakukan hal-hal yang tidak membuat kita tidak ada di hadirat Tuhan. Bahaya. Maka jangan menunda untuk bertobat. Jangan berlama-lama hidup dalam sikap hidup yang tidak berjaga-jaga dan tidak berkemas-kemas. Ya, saya mau ingatkan ini, saudaraku. Jangan ada di zona nyaman. Kita harus berani pamit dari teman-teman, sahabat-sahabat yang tidak takut akan Tuhan. Jadi pamit terhadap hal-hal apapun yang memang Tuhan tidak sukai. Kita pamit terhadap apapun yang memang mendukakan perasaan Tuhan. Karena kita tidak boleh membunuh waktu dengan pekerjaan yang sia-sia. Kita harus menghidupkan waktu dengan mencari hadirat Tuhan setiap saat. Sehingga ketika kita mencari hadirat Tuhan terus menghidupkan waktu, saudaraku, kita akan memiliki perasaan krisis terhadap diri sendiri. Apakah aku sudah mengalami perubahan hidup atau belum? Maka kita harus memetakan hari hidup kita ini untuk hal-hal yang benar, untuk membangun iman kita, saudaraku. Dan jika kita melakukan hal ini, maka kita benar-benar akan memiliki perasaan cemas, perasaan yang krisis dan aduh Tuhan, apakah yang masih harus kuperbaiki? Karena dia takut kalau dia menuju kepada kegelapan. Kalau orang tidak membiasakan di titik ini, saudaraku, orang pasti akan menyia-nyiakan hidup. Mereka akan gunakan waktu hidupnya untuk hal-hal yang tidak penting untuk kekekalan hidupnya. Maka kita harus berani berbeda. Saya mau ingatkan, kita harus berani nekat senekat-nekatnya tanpa batas. Dan ini adalah persiapan untuk kita pulang ke surga. Kalau kita hidup di hadirat Allah, kita tidak akan takut menghadapi apapun termasuk kematian, saudaraku. Kita harus segera memiliki langkah-langkah yang konkret. Kita hidupkan itu. Kita merespon nasihat Tuhan ini dengan bijak. Amin, saudaraku. Ya, jadi setelah kita menyelesaikan suatu kegiatan, kalau kita masih ada waktu kosong, kita mau ketemu Tuhan. Aduh, itu waktu yang menyenangkan tuh. Menyenangkan Tuhan loh, betul. Dan itu waktu yang menyenangkan kita kalau itu menjadi habit kita suatu hari nanti. Dan betapa menyenangkan hari-hari di mana kita bisa berdoa, berpuasa. Kita duduk dekat kaki Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Benar, saudaraku. Kita akan sangat menyesal ketika kita menutup mata nanti ternyata kita ada di luar hadirat Tuhan. Dan tidak mungkin dadakan kita lalu bisa pindah masuk ke hadirat Allah. Tidak bisa. Kalau kita ada di luar hadirat Allah ketika kita masih di bumi, padahal kita punya kesempatan untuk ada di hadirat Allah, tapi kita tidak mau, kita akan menyesal, saudaraku. Dan kalau kita mati pun sejak di bumi kita tidak terbiasa di hadirat Allah, kita tidak mungkin di kekekalan. Kita berada di hadirat Tuhan.
Ini kesempatan berharga. Selama nafasmu masih ada, detak jantungmu masih ada. Ayo saudaraku, saya encourage kalian semua. Kita harus ada di hadirat Tuhan, punya waktu buat Dia. Duduk tenang, berdoa, bercengkerama dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Luapkan apa yang menjadi isi hatimu kepada Dia. Perhatikan setiap perkataan Tuhan dalam nuranimu, saudaraku. Betul, itu nikmat sekali. Berada di hadirat Tuhan itu harganya darah Yesus. Ingat loh pengorbanan Yesus yang begitu dahsyat untuk kita bisa face to face dengan Bapa. Itu bayarannya, harganya adalah darah Yesus. Lalu mengapa kita tidak mau melakukannya? Kalau kita hidup di hadirat Allah, kita adalah manusia yang mulia. More dari orang terkaya di bumi ini. More dari orang terkenal di bumi ini. More dari orang hebat manapun yang ada di bumi ini. Kalau kau dan saya berada di hadirat Allah, kita orang yang mulia di pemandangannya. Maka usahakan diri kita untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Kita usahakan untuk kita ada di hadirat Allah setiap saat. Sampai kita bisa menikmati kebahagiaan hidup di hadirat Allah itu, saudaraku. Dan ini bukan fantasi. Memang banyak Kristen fantasi, Tuhan difantasikan. Tetapi kita harus mengalami Tuhan yang konkret. Kita memang mau menembus batas sampai kita mengalami Tuhan dengan tekad yang kuat. Supaya Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang nyata itu, benar-benar kita hidupi dan kita alami Dia. Dia ada, dan kalau kita yakin Dia ada, kita harus menjumpai Dia. Amin, saudaraku. Sebesar apa masalah kita sampai kita menjadi khawatir, takut, dan cemas? Jangan takut, saudaraku. Dia Allah yang hidup. Dia bisa pakai segala keadaan hidup kita untuk merajut hidup kita semakin berkenan di pemandangannya. Dia Allah yang cerdas. Betul, Dia Allah yang sangat cerdas, saudaraku. Dia Allah yang sungguh-sungguh membuat kita, kalau kita bisa menikmati Dia. Makanya saya katakan, rajut cintamu, rajut waktumu bersama dengan Tuhan. Jangan gagal fokus. Maka ketika engkau tidak gagal fokus, kau bisa bisa terkagum-kagum dengan, wow, hebat ya Tuhanku. Dengan segala hal, meskipun aku memilih yang salah di waktu yang lampau, Dia masih tetap bekerja mendatangkan kebaikan loh. Supaya aku tetap kembali kepada dirinya. Wih, keren saudaraku. Tuhan itu hebat. Dengan segala tatanannya, Dia tetap konsekuen. Segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dirinya. Pastikan kau dan saya mengasihi Dia, saudaraku. Jadi gak usah khawatir dengan masalah hidup kita. Amin, saudaraku. Apapun masalah, sebesar apapun itu, jangan khawatir. Yang harus kita takutkan, yang harus kita khawatirkan dan cemaskan adalah diri kita yang tidak punya hubungan yang harmoni dengan Dia. Dan kalau kita memiliki ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan seperti ini, aku belum punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka barulah kita bisa mencemaskan orang lain. Merasa cemas dan khawatir untuk keselamatan jiwa orang lain. Ini Kristen yang hidup begini. Bukan urusanmu sendiri, tapi engkau harus mengurusi jiwa-jiwa lain. Makanya saya ajak kalian semua harus melayani di proyek Tuhan. Jangan berpangku tangan berhenti jadi jemaat, saudaraku. Saya encourage itu. Maka orang kalau sudah sampai di titik ini, dia tahu dia partner kerja di proyek Tuhan. Dia tidak akan duduk diam. Dia akan ikut andil dalam proyek Tuhan di kapasitas yang dia bisa berikan. Amin, saudaraku. Karena proyeksinya apa? Jiwa-jiwa. Bukan dirinya sendiri lagi, tapi jiwa-jiwa
Karena Tuhan membawa kita semua dengan mandat amanat agung. Bawa banyak jiwa kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mengapa kita tidak berjuang untuk itu? Ingat, kalau kita hidup di hadirat Allah sejak di bumi, kita akan hidup di hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Maka pagi hari ini saya mengingatkan, jangan keluar dari hadirat Tuhan. Ini hari Minggu, saudaraku, jangan malas ke gereja. Jangan dipermudah dengan bisikan bahwa online is okay. No. Pergilah ke gereja lokalmu. Bertumbuhlah di sana, tertanamlah di sana, berbuahlah di sana. Jadilah berkat. Amin. Amin. Kita berjuang bersama. Ya, jangan dengar bisikan-bisikan iblis yang berkata, is okay, online pun sama kok. Nggak ada beda. Lihat tuh orang ke gereja nggak gereja sama aja. No. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Angkat kakimu, pergi ke rumah Tuhan. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkatimu.